Zaman 80-an hingga awal 90-an, merupakan masa kejayaan musik pop Indonesia yang tak terlupakan. Gelombang kreativitas musik lokal meledak dengan berbagai aliran, menghadirkan penyanyi-penyanyi berbakat yang menjadi ikon bagi generasi muda kala itu. Suara mereka yang merdu dan penampilan yang memesona pernah menghiasi panggung-panggung besar, mengisi radio setiap hari, dan membuat album-albumnya laris manis di pasaran. Namun, seiring berjalannya waktu, arus industri musik terus berubah. Perkembangan teknologi digital, pergeseran selera masyarakat, dan dinamika pribadi masing-masing penyanyi membawa mereka pada jalan hidup yang berbeda-beda. Meski beberapa masih tetap eksis di industri musik dengan karya baru, sebagian memilih mundur dari sorotan publik untuk fokus pada kehidupan keluarga atau bisnis lain, dan ada juga yang harus menghadapi tantangan hidup yang tak terduga. Berikut adalah nasib 7 penyanyi pop era 80-90-an sekarang. Di urutan pertama yakni Betharia Sonata. Dulu Betharia Sonata adalah salah satu penyanyi wanita paling bersinar di era 80-an hingga 90-an. Ia terkenal dengan lagu-lagu seperti Hati Yang Luka, Kau Tercipta Untukku, dan banyak lainnya yang masih dikenal. Betharia Sonata sendiri memiliki ciri khas dengan mengombinasikan rock ballad dan pop dengan vokal yang khas dan lembut dalam bernyanyi. Namun seiring berjalannya waktu, penyanyi yang dijuluki sebagai legenda balada pop Indonesia ini sudah jarang terlihat di layar kaca. Terbaru, Betharia Sonata tengah mengalami sakit. Ia terkena gejala stroke dan sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Tak hanya itu, Betharia Sonata juga mengalami gangguan pada penglihatannya, di mana Betharia tidak bisa mengenali jenis warna. Di urutan kedua yakni Nindi LSC. Nindi LSC merupakan penyanyi pop multitalenta yang dimiliki Indonesia, dan ia dikenal lewat suara emasnya di era 80-an dengan lagu hits seperti Naluri Seorang Wanita. Sudah lama tidak muncul di layar kaca televisi, penyanyi yang memiliki dedikasi besar untuk bangsa ini ternyata sudah meninggal dunia. Nindi menghembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan sakit kanker payudara dan paru-paru. Kini Nindi LSC meninggalkan warisan sebagai seniman serba bisa yang tangguh dan penuh semangat, serta inspirasi bagi banyak orang. Di urutan ketiga yakni Tommy J. Pisa. Tommy J. Pisa merupakan penyanyi lawas yang mengawali karir dengan menjadi juara ajang musik di Sumatera Selatan sebelum hijrah ke Jakarta. Kepiawaiannya dan pembawaannya yang khas, ia dijuluki sebagai Raja Galau karena lagu-lagunya bernuansa sedih seperti Suratan dan Biarkan Aku Menangis. Meski dulu sangat populer, rupanya nasib Tommy tidak beruntung di masa tuanya, di mana ia saat ini tengah berjuang melawan sakit yang dideritanya. Tommy J. Pisa diketahui mengidap penyakit tiroid yang menyebabkan benjolan di bagian kanan lehernya. Meski benjolan tersebut tampak jelas secara visual, ia tidak menunjukkan gejala yang membahayakan kesehatan secara langsung. Dengan keadaannya yang sekarang seperti ini, bagi Tommy itu adalah ujian hidup dan kondisi yang harus dijalani dengan sabar. Di urutan keempat yakni Andi Mapajalos. Andi Mapajalos adalah penyanyi dan pencipta lagu legendaris Indonesia yang menciptakan hits seperti Jumpa Pertama, Jerat dan Jerit Anak Manusia. Dikenal sebagai sosok berbakat yang karyanya tetap abadi namun nasibnya di masa senja cukup memprihatinkan. Meskipun karyanya sampai saat ini masih menghiasi belantika musik Indonesia, namun tidak lantas membuat Andi dapat menjalani hidup berkecukupan di masa tuanya. Selain karena tidak mendapat royalti, para musisi lawas ini mengalami sakit yang memaksa mereka tidak dapat berkreasi dan beraktivitas seperti sedia kala. Di urutan kelima yakni Murlas Adiputra. Murlas Adiputra termasuk salah satu penyanyi yang terkenal di era 80-an. Selain menyanyikan karyanya sendiri, pria kelahiran Probolinggo, Jawa Timur itu juga menciptakan sejumlah lagu untuk penyanyi lain. Salah satu penyanyi tersohor yang menyanyikan lagu karya Murlis ialah Rita Sugiarto.
Di masa kejayaannya, Muhlas hidup terjamin karena padatnya jadwal manggung dan menciptakan lagu, dan pada saat itu, ia juga dikenal sebagai musisi dengan bayaran mahal. Namun, seiring datangnya para penyanyi baru, nama Muhlas semakin jarang muncul di televisi. Bahkan, kehidupannya yang dulu serba tercukupi kini berubah haluan. Saat ini kehidupannya berubah drastis, ia dikabarkan hidup penuh kekurangan dan ia yang dulu tinggal di rumah mewah kini hanya tinggal di hunian sederhana. Di urutan ke-6 yakni Dian Piscesa. Dian Piscesa adalah penyanyi legendaris Indonesia era 80-an yang dikenal dengan lagu hits Tak Ingin Sendiri. Jarang muncul di layar televisi, penyanyi lawas Dian Piscesa ternyata pernah menderita penyakit serius seperti kanker dan pernah mengalami kelumpuhan. Namun seiring berjalannya waktu, ia berjuang dan bangkit dari sakitnya tersebut dengan mendekatkan diri pada Tuhan, dan saat ini menjalani hidup dengan ikhlas menghadapi takdir kesehatannya. Di urutan ke-7 yakni Ikke Nurjanah. Nama Ile Nurjanah tentu sudah tidak asing bagi anak era 80-an, ia adalah ratunya lagu pop yang populer di masa tersebut. Berbeda dengan para penyanyi seangkatannya, Ikke Nurjanah masih eksis hingga saat ini. Ia masih aktif berkecimpung di dunia musik, bahkan terbaru ia disibukkan oleh proyek lagu barunya.